Metode keseimbangan titik buhul digunakan apabila 1. Rangka batang dianggap sebagai gabungan batang dan titik hubung. 2. Gaya batang diperoleh dengan meninjau keseimbangan titik-titik hubung. Dan yang ketiga, digunakan apabila sebuah gaya batang ingin diketahui. Nah, dalam penggunaan metode titik buhul juga memiliki beberapa persyaratan atau beberapa prinsip, yaitu di mana sigma horizontal dan sigma vertikalnya harus 0, dan juga di dalam struktur batang, dalam rangka batang harus hanya terdapat dua gaya, yaitu gaya tekan dan gaya tarik. Nah, sebelum kita menggunakan metode titik buhul untuk menyelesaikan sebuah struktur rangka batang, terlebih dahulu dalam rangka batang tersebut dia stabil menggunakan cara stabilitas plane thrust, atau dimana dengan rumus M lebih besar atau sama dengan 2 dikali J dikurang 3, dimana M adalah jumlah batang dan juga J adalah joinnya atau sambungan pada tiap batangnya. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan di rumus, dimana kita sudah ketahui M sama dengan 11 buah dan juga J sama dengan 7 buah, maka 11 lebih besar atau sama dengan 2 dikali 7 dikurang 3 sama dengan 11 lebih besar atau sama dengan 11, maka bangunan tersebut dapat dikatakan stabil. Langsung saja kita akan mengerjakan atau menyelesaikan soal, yang dimana soalnya kita memiliki soal rangka batang segitiga memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9M atau 9 batang, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 join atau 6 sambungan antar batang. Nah, kita masukkan ke dalam rumus M lebih besar atau sama dengan J, 2 dikali J dikurang 3. Kita masukkan nilai batangnya yaitu 9 dan juga nilai joinnya 6. Kita temukan 9 lebih besar atau sama dengan 9. Maka bangunan ini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan metode titik buhul. Selanjutnya, ketika kita sudah menemukan kestabilan dari rangka batang tersebut, kita harus menentukan sigma momennya, yang dimana sigma momennya harus sama dengan 0. Yang pertama, sigma momen A. Sigma momen A sama dengan 0 minus RBP dikali 8. Kenapa minus RBP? Dikarenakan kita menggunakan ketentuan-ketentuan sebelumnya atau ketentuan-ketentuan yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana ketika berlawanan arah jarum jam yaitu minus, dan juga ketika searah dengan jarum jam maka nilainya plus atau positif. Maka kita dapat tentukan minus RBP dikali 8 ditambah P5 dikali 8 ditambah P4 dikali 6 ditambah P3 dikali 4 ditambah P2 dikali 2 sama dengan 0. Kita masukkan semua nilai dari P5, P4, P3 dan P2. Nah, mengapa tidak ada P1? Dikarenakan P1 bebannya berada tepat pada titik A, yang dimana nilainya seharusnya 0. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai RBP, kita akan mencari lagi nilai RAP-nya dengan dimana sigma momen B sama dengan 0 minus PA dikali 2. Nah, sekali lagi saya katakan, mengapa bisa minus? Dikarenakan kita menggunakan ketentuan jika berlawanan arah jarum jam maka nilainya negatif atau minus, dan jika searah jarum jam maka nilainya akan menjadi positif atau plus. Kita masukkan nilai seperti yang tadi, nilai P4, P3, P2, P1. Nah, di sigma momen B ini dia ada P1 namun P5 nya tidak ada. Mengapa? Karena letak P5 berada tepat pada sigma momen B, jadi nilainya 0. Setelah kita menemukan nilai dari RAP dan juga RBP, kita dapat menentukan kontrolnya, yang dimana kontrolnya itu RAP ditambah RBP dikurang P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 sama dengan 0, yang dimana harusnya hasilnya 0. Setelah kita menemukan kontrol dari struktur batang ini, kita langsung saja mengerjakan rangka batang ini menggunakan metode titik buhul, dimana kita mulai dari awal yaitu di titik A. Kita lihat, kita uraikan. Nah, di titik A ini kita memiliki atau kita mendapatkan dua gaya, yang dimana ada gaya horizontal dan juga gaya vertikal.
Nah, di dalam A juga ini kita mendapatkan gaya P1, RA, S6, dan S1. Oke, dikarenakan jika kita ingin menentukan arah panah dari batang ini, kita harus menyelesaikan dulu persamaannya, dimana sigma vertikal sama dengan 0, gaya vertikal yaitu RA dikurang P1 ditambah S6 sin 35 sama dengan 0. Nah, mengapa kita menggunakan sin? Dikarenakan pada batang S6 itu diapit oleh batang 1. Lalu kita masukkan angkanya, RA sama dengan 1000, P1 sama dengan 60, dan S6 sin 35 sama dengan 0,57, kita dapatkan minus 1,35. Berarti asumsi awal kita yang menjauhi titik buhul itu salah. Nah, ketentuan awalnya ketika S6 itu sama dengan atau S6 hasilnya minus, maka dia mendekati titik buhul, sedangkan jika menjauhi berarti dia positif. Mungkin simpelnya begitu. Lanjut kita ke sigma horizontal sama dengan 0 S. Nah, setelah kita mendapatkan atau menemukan nilai dari S6 dan juga S1, kita dapat menguraikan kembali arah panah yang benar dan tepat. Seperti ini, yang dimana S6 itu mendekati titik buhul dan S1 menjauhi titik buhul. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan pada titik E. Ini kita uraikan di sini, yang dimana kita dapat menemukan P2, S6, S5, dan juga S7. Seperti yang kita katakan di awal tadi, ini masih asumsi awal kita. Kita lanjutkan, dimana kita memasukkan semua angka-angka seperti yang tadi saya jelaskan. Sigma vertikal sama dengan 0, gaya vertikalnya itu ada S6 sin 35, P2, S5, dan juga S7. Lalu gaya horizontalnya juga kita masukkan, itu S6, S5, dan juga S7. Nah, sini kita menemukan ada dua variabel. Makanya kita gaya vertikal S5 dan begitu juga horizontal ada S5 dan tetapi kerjanya ini bisa kita selesaikan dengan metode yang sudah kita pelajari dari SD. Kita gunakan metode eliminasi. Setelah kita memasukkan semua nilai-nilainya, maka kita akan mendapatkan bahwa di gaya vertikal itu kita mendapatkan dua variabel, begitu pula di horizontal. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara kita menggunakan metode eliminasi. Maka kita akan menemukan yang dimana S5 sama dengan minus 877 dan juga S7 sama dengan minus 439. Selanjutnya kita akan mengerjakan pada titik F, pada titik terakhir. Mengapa saya mengatakan pada titik terakhir? Dikarenakan struktur ini merupakan struktur yang seimbang, jadi cukup saja kita mencari pada bagian ini saja. Lalu kita uraikan titik F, di mana terdapat P3, S5, S9, dan juga S4. Nah, pada titik ini kita hanya perlu mencari S5 saja atau S4 saja, dikarenakan S5 sama S4 itu dia nilainya akan sama karena simetris. Oke, sigma horizontal sama dengan 0, kita masukkan saja minus S5 cos 35 tambah S4 cos 35 sama dengan 0, yang dimana S4 itu sama dengan S5. Berarti S4 dan S5 itu merupakan minus 877. Selanjutnya gaya vertikalnya yaitu sama dengan 0, S5 sin 35 dikurang S4 sin 35 dikurang P3 dikurang S9 sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya dan kita dapat menemukan nilai dari S9 nya, yaitu 500. Nah, setelah menyelesaikan semua perhitungan tadi, maka kita dapat menyimpulkan pada tabel akhir kita mendapatkan
di mana jumlah batang itu 9 dan gaya batang dan tarik atau tekannya batang tersebut. S1 1078 dia tarik, S2 tarik, S3 tekan, S4 tekan, S5 tekan, S6 tekan, S7 tekan, S8 tekan, dan S9 tarik. Mungkin untuk metode tik buhul memiliki tabel akhir, mungkin ini tabel akhirnya. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai pengerjaan metode titik buhul. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.